أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك. Waqala Sayyiduna Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi kitabihi an-nasaihid diniyati wa da'watit tamati. Dan telah berkata Sayyid kita, tuan kita Abdullah bin Alawi al-Haddad, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya dan moga-moga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dengannya. Beliau berkata dalam kitabnya, yaitu yang berjudul An-Nasaihud Diniyah, dan kitabnya lagi Ad-Da'watut Tammah. Nih Abdullah, Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, ya, sangat terkenal. Beliau namanya, beliau termasuk wali min auliyaillah. Ya, Ratibul Haddad tuh karangan beliau. Ya, Ratibul Haddad. Ya, makanya kita sering baca ratib. Ratib itu ada ratib al-Attas, ada ratib al-Haddad. Nah, itu dua-duanya begitu penting kita baca. Ya, di dalam hidup dan kehidupan kita tuh Bapak Saudara, jangan ngelupain tuh baca tuh ratib. Ya, kalau nggak sempat tiap malam minimal seminggu sekali. Kalau nggak sempat seminggu sekali, sebulan sekali baca ratib. Ya, kalau bisa tiap malam bacanya. Tapi kalau kita nggak mampu, ya minimal ya seminggu sekali kita baca. Ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas. Itu pengarangnya. Kalau Ratib Al-Haddad ya Al-Haddad. Kalau Ratibul Attas ya Al-Attas. Ya, itu dua-duanya wali min auliyaillah. Ya, dia termasuk zuriyah Rasul. Ya, keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kitab-kitabnya tuh banyak karangan-karangan daripada ya As-Sayyid Abdullah ya Al-Haddad. Di antaranya ada An-Nasaihud Diniyah. Ya, nanti kalau kita selesai nih baca kitab ini, kita ganti kitab An-Nasaihud Diniyah boleh. Ada lagi Risalatul Muawanah, sama karangan beliau. Ada lagi Ad-Da'watut Tammah, karangan beliau juga. Ya, nah ini berkata Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, memaknahu, apa sih artinya? Ya, ini sekarang dibahas dulu kok kenapa disebut al-Haddad. Tuh al-Haddad asalnya kan tukang besi. Ya, al-Haddad itu artinya apa? Tukang besi. Kok kenapa Sayyid Abdullah disebut dengan al-Haddad? Terkenal tuh. Ya, ratibnya juga terkenal. Ratibnya ratib apa? Al-Haddad. Ya, itu. Kok kenapa disebut beliau itu dengan Al-Haddad? Nah, di sini dijelasin nih Bapak Saudara. Kila, dikatakan summiya zalika haddadan. Ya, dinamakan Syekh atau Sayyid Abdullah ya Al-Haddad. Ma'a annahu lam yakun haddadan, padahal beliau itu bukan tukang besi. Iya, padahal beliau bukan tukang besi, tapi disebut dengan Al-Haddad. Nah, ini ceritanya bagaimana bisa dikenal dengan Al-Haddad. Nah, ini di annahu jaa ilaihi rajulun badawiyun yuridu ayyusdiha sikinatan ma'ahu. Karena bahwasanya ada satu cerita, katanya saat itu ada orang laki-laki dari Badawi datang ke rumah Al-Habib Abdul Al-Haddad. Di salah alamat. Nah, gitu. Jadi ada orang laki-laki ya dari Badawi datang ke rumah beliau, ingin ya najemin pisaunya yang puntul. Jadi pisau golok lah gitu. Ya, goloknya puntul. Ada yang bilang ya pokoknya di sini nih ya rumahnya sebelah sana, nah katanya silakan datang. Itu dia kerjaannya ya seringkali ngasah golok gitu. Tapi laki-laki ini salah alamat, didatang kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, karena Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya ada tamu, terus ditanya apa sih maksud dan tujuannya. Nah, seperti itu.
Oh, saya punya pisau golok tumpul, minta bantuan supaya ditajemin. Begitu. Ayahudduha, yang harus ditajemin tuh pisaunya karena puntul, goloknya puntul. Falamma dakhala indahu, maka talka dia masuk ya ke rumahnya Abdullah Al-Haddad, wasa'alahu anil Haddad, dan dia bertanya kepada Al-Haddad. Dibilang tuh Al-Haddad tukang besi gitu. Ya, ditanya tuh sama Abdullah Al-Haddadnya. Akhaza radhiyallahu anhu minhu as-sikinah. Lalu enggak banyak ngomong dah tuh Syekh Abdullah, ya, kemudian ambil aja tuh pisaunya, goloknya, karena dia enggak mau mengecewakan. Ya, enggak dibilang, "Oh, salah kamu, salah alamat. Mesti kamu ke sono bukan kemari." Enggak begitu. Ya. Jadi Syekh Abdullah ini langsung, "Mana goloknya?" Setelah itu bagaimana Bapak Saudara? Wa ja'ala yuqallibuha biyadihi. Kemudian itu golok ya di bolak-balikin di tangannya. Gitu. Ya, ini golok nih, ini tangan. Kan biasanya ini batu asaan ya. Nah, ini enggak. Gitu ya. Itu namanya yuqallibuha. Dibolak-balik di tangannya, biyadihi di tangannya. Summa a'atahu, habis itu dikasih aja sama orang laki. Nih, udah mau pulang sana. Itu. Ternyata tuh golok apa? Tajam, lebih tajam daripada pakai batu pengasahan. Ya, tajam banget itu. Ya, itu goloknya tajam banget, digituin doang. Masya Allah. Nah, akhirnya gara-gara itu disebut Al-Haddad. Ya, jadi tangannya tuh ya sama besi gampang aja lunakin besi. Sampai pisau, golok kagak kena apa-apa nih, nggak luka. Bahkan goloknya jadi tajam. Digini-giniin. Ya. Masya Allah. Itu cerita awalnya begitu. Makanya disebutlah Habib Abdullah Al-Haddad. Seperti itu. Beliau termasuk wali kutub, Bapak Saudara. Ya. Beliau termasuk wali kutub. Ya, makanya ya, ini ratibnya sering dibaca di mana-mana. Apalagi dalam kondisi-kondisi orang lagi kena banyak musibah, ya, lagi ada taun, ada wabah. Udah itu baca. Insya Allah selamat deh kita. Ya, kita kalau di rumah sering baca Ratibul Haddad, rumah kita akan diberikan keselamatan. Kampung kita sering baca Ratibul Haddad, insya Allah kampung kita aman. Tuh begitu. Itu udah banyak buktinya. Ya, banyak buktinya. Udah bismillah aja baca ya Ratibul Haddad. Atau ada orang baca Ratibul Al-Attas, sama aja. Ya, beliau semuanya zuriyah Rasul. Ya, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya para zuriyah Rasul begitu. Ya, jadi beliau termasuk ya dekat ya dengan Allah karena beliau termasuk apa? Masih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita juga kalau pengen diakui sebagai zuriyah Rasul, baik dari segi ruhani atau jismaniyah, itu kita suruh sering baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Tuh, kita sering baca itu tuh. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Tuh, jadi pertama kita menyampaikan selawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu kepada keluarga Nabi, kepada istri-istrinya Nabi, dan juga kepada zurriyahnya Nabi. Tuh, zurriyahnya Nabi bisa memang dari segi jasad biologisnya, seperti para habaib, para sayyidah. Ya, itu memang dari segi biologisnya keturunan dari Rasulullah. Makanya jangan sekali-kali kita mencaci maki ya orang-orang yang memang ada zuriyah keturunan dari Rasulullah. Ya, yang kita sebut dengan Habib, bentuk apapun ya itu nggak boleh. Ya, sebab itu dia zuriyah Rasul. Jangan kita menghina, jangan kita mencaci maki. Hati-hati. Ya, itu ngeri. Nah, yang kedua ada lagi zuriyah
dari segi apa? Ruhaninya. Ya, itu biasanya para ulama. Ya, para ulama walaupun dia bukan dari segi nasabnya Rasulullah, tapi dari segi ruhaninya. Ya, al ulama'u warasatul anbiya. Masuk di situ. Ya, jadi otomatis tuh antara para habaib dengan para ulama itu bersatu. Ya, jadi ada ulama, ada para habaib, dan itu dua-duanya termasuk orang-orang yang istimewa, orang yang mulia. Ya, makanya jangan sekali-kali kita mencaci mereka. Ya, para habaib, jangan. Ya, kalau kita enggak suka misalnya, jangan melontarkan apa-apa, udah diam aja. Mungkin ini karena ketidaktahuan kita. Ya, kita jangan bicara yang kira-kira merendahkan, menghinakan, karena beliau itu zuriyah Rasul. Kalau memang kagak cocok sama kita, lebih bagus ya udah uskut aja, diam aja. Mungkin ini ketidaktahuan saya. Ya, apa yang saya lihat kayaknya enggak ngepas sama kita. Ya, padahal dia zuriyah Rasul. Udah kita diam aja. Kita diam aja. Jangan bicara, apalagi sampai memaki, menghina. Ngeri, jangan. Nah, itu etika adab. Ya, adabnya begitu. Nah, ulama juga begitu. Jangan sekali-kali kita mencaci maki ulama. Tuh, oh ini ulama ini begini-begini. Kita nggak tahu. Ya, yang jelas ya mereka itu ulama mulia. Mungkin ya pengetahuan kita belum sampai. Ya, sehingga takutnya karena ilmu kita belum sampai, kita ya udah langsung ya menghinakan aja. Ya, lebih bagus kita diam aja, udah uskut aja, udah uskut, diam. La tata kalam dah, kamu nggak usah ngomong, nggak usah bicara. Ya, begitu. Jadi jangan sampai kita mencaci maki, apalagi memojokkan mereka. Masya Allah. Nih Al Habib Abdul Al Haddad begitu. Ya, tangannya ya ternyata lebih ya apa manfaat daripada batu pengasan dan lain-lain. Ya, artinya apa? Itu golok di ya pegang-pegang sama tangannya, dibulak-balik, itu udah tajam banget. Dikasih terus goloknya kepada orang laki tadi. Faro'aha alal wajhil ladzi aradahu, maka otomatis dia melihat sesuai dengan keinginannya. Masya Allah, ini golok saya jadi tajam banget. Tuh begitu. Pasumia inda zalika bil haddad. Maka akhirnya ya saat itu dinamakan dengan Al Haddad. Itu satu ibarat yang mengungkapkan begitu katanya. Wakila dikatakan lagi sumia haddadan, ya dinamakan Haddad itu likaunihi yahuddul quluba. Tuh begitu. Karena katanya dia yang menajamkan hati manusia, min siddati zikrihi bil jalalah. Karena begitu ya dekatnya dia kalau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pasara hadan fil wilayah wal ikram, sehingga dia menjadi had, penajam di dalam kewalian dan kemuliaan. Tuh. Jadi kalau dia udah zikir itu Masya Allah, orang itu tersentuh semuanya. Ya, sehingga orang yang hatinya tadinya keras itu bisa otomatis berubah lembut. Ya, yang tadinya keras hatinya tuh kalau udah ngelihat Al Habib Abdul Al Haddad zikir, maka pasti hatinya jadi lembut. Jadi lembut itu insya Allah. Nah, itulah yang disebut dengan Al Haddad. Bisa menajamkan hati orang-orang yang mendengar ya zikirnya, sehingga yang tadinya keras ya tumpul, nggak kenal Allah, akhirnya menjadi tajam, langsung arif, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak yang sadar ya gara-gara ya mendengar zikir yang disampaikan oleh Al Habib Abdullah Al Haddad. Ya, makanya disebutlah namanya Al Haddad, penajam hati seseorang yang tumpul. Qauluhuma maknahuma nakiratun mausufatun. Sekarang arti daripada memaknahuma itu namanya nakirah mausufah. Fi mahali nasibnya halnya mahal nasab, maqulatul qala. Ya, jadi buah ucapan daripada qala. Wa huwa maf'ulun bihi, yaitu maf'ul bih, maqulul qaul namanya.
menurut jumhur ulama. Wa maf'ulun mutlaqun atau jadi maf'ul mutlaq inda Ibnul Hajib menurut Imam Ibnul Hajib. Wa qalluhu maknahu, dan bermula maknanya. Maknahu itu mubtadaun wa khobaruhu jumlatun, sementara ya khobarnya jumlah, mabadahu yaitu yang ada setelahnya, wa huwa qalluhu yaitu perkataannya. Wa hadhihi awsafun, dan ini merupakan sifat-sifat yajibu ayyatajalla yang wajib menghias seseorang, ayyatazayyana yaitu berhias seseorang, biha dengan sifat-sifat tersebut, aibil awsafi dengan sifat-sifat tersebut, wayat tasifu biha dan harus bersifat dengan sifat-sifat tersebut, kullu mukminin itu setiap orang mukmin, wahia yaitu ail awsafu yaitu sifat-sifat. Qauluhu ay qauluhu radhiyallahu anhu, kila dikatakan hadzal kalam biqalilin, ya ini omongan ya biqalilin sedikit, ay bikalamin yasirin kalamnya coba singkat, au ayyakuna khasyian ya hendaklah dia itu harus khusyuk ya. Jadi ya katanya kita dalam menghiasi ya diri kita dengan sifat-sifat yang bagus ya sebagai orang mukmin, nah diantaranya juga harus berkata seadanya, kalam yasir ya. Di dalam salah satu hadis kan Nabi ya di sana menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, berkata-katalah yang baik-baik. Kalau enggak ya bisa mengucapkan kata-kata yang baik, lebih bagus apa? Berdiam. Makanya kita enggak boleh ngomong banyak-banyak, kecuali kita ngomong yang ada manfaatnya. Bikalamin yasir namanya, omongan yang sedikit. Ayyakuna khasyian harus ya khusyuk, ay mutawaddi'an lillahi biqalbi artinya khusyuk bagaimana? Tawadu karena Allah dalam hatinya, wa jawarrihi dan anggota-anggota tubuhnya. Tuh begitu. Jadi hati kita nih harus khusyuk. Artinya tawadu kepada Allah. Anggota-anggota tubuh kita juga sama, harus ya khusyuk, tawadu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud ayyakuna khasyian begitu ya. Kemudian mutawadian ya, mutawadin orang-orang yang tawadu artinya apa? Bi alla yara li nafsihi fadlan ala ahadin. Jangan memandang dirinya itu lebih utama atas orang lain. Tuh begitu tuh Bapak Saudara. Jadi kita diajarin deh, jangan suka memandang diri kita lebih mulia kebanding daripada orang lain. Bal yaroha, akan tetapi ya ini kita sebagai manusia melihat diri kita itu muznibatan, punya dosa, mujrimatan, fajirotan, muksirotan. Tuh, jadi kita ini melihat diri kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kealpaan. Jangan mengaku diri kita adalah orang yang mulia. Tuh, man tawadu'a rafa'ah. Siapa-siapa yang tawadu ya itu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngaku diri kita yang paling benar, diri kita yang paling mulia, diri kita yang paling benar. Nah, jangan itu. Ya, sebab orang yang ngaku dirinya benar belum tentu dia benar. Orang yang ngaku dirinya mulia belum tentu dia mulia. Tapi kalau dia ngaku dirinya banyak dosa, belum tentu dia punya dosa. Ya Allah, saya banyak dosa, belum tentu dia punya dosa. Ya, ada orang bilang begitu, ya Allah, saya ini mau banyak dosa, ya banyak kekurangan saya, belum tentu dia banyak dosa, belum tentu dia banyak kekurangan, tetapi dia ya tawadu. Tuh, bahkan orang kalau ngaku benar, nah itu belum tentu benar. Makanya kita bisa ngelihat orang, Bapak Saudara, kan ada orang, wah, ini kayaknya kalau nggak ada saya nggak ada yang beres urusan nih. Wah, udah begitu aja ngomongnya, ya, udah tinggi aja ngomongnya. Nih untung ada saya. Nih kalau nggak ada saya, wah urusan hancur semuanya. Tuh.
Itu nggak boleh begitu. Ya, kalau ada orang muji bahkan dia merendah. Ini urusan rame-rame. Nah, begitu dibilang. Saya mah cuma nimbrung doang, ikut-ikutan aja. Nah, begitu. Jangan bilang, siapa? Saya. Kalau nggak ada saya, pada nangis semuanya. Wah, makin tinggi aja. Ya, nah jangan. Ya. Jadi kita biasakan menjadi orang yang mutawadi, orang yang tawadu. Ya, artinya jangan melihat dirinya paling utama, ya, kebanding daripada orang lain. Berarti lihatlah dirinya itu banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Insya Allah, ya orang yang ngaku dosa belum tentu dosa. Orang yang ngaku rendah belum tentu rendah. Bahkan orang yang ngaku rendah, Allah nanti yang angkat dirinya. Wa yang tarifu bil khotoya wal asami, bahkan dia mengaku suka melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Rata-rata tuh ulama-ulama, ya orang-orang yang tawadu begitu. Saya banyak dosa, banyak kesalahan. Lah kalau ulama-ulama aja ngaku banyak dosa, bagaimana kayak kita orang biasa? Tuh, kita orang biasa nggak pantas ya ngaku kita yang paling benar. Nah, guru-guru kita aja yang ilmunya udah begitu banyaknya masih ngaku banyak dosa dan banyak salah. Itu namanya tawadu namanya. Ya, tawadu begitu. Qala Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, berkata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi Tanbihil Muqtarrin, di dalam kitabnya namanya Tanbihul Muqtarrin. Jadi ada satu kitab bagus tuh. Ya, namanya kitab Tanbihul Muqtarrin. Ya, ini buah karya daripada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dulu saya ngaji nih sama Kiai Mu'alim Syafi'i Hazami. Ini kitab Tanbihul Muqtarrin. Ya, Kiai Mu'alim Syafi'i Hazami bacanya kitab ini nih, Tanbihul Muqtarrin. Ya, termasuk Kiai Bunyamin baca juga nih, ya Tanbihul Muqtarrin. Itu buah karya daripada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wa kana Urwah ibnu Zubair, dan ada Urwah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Yaqulu, beliau bilang begini nih, Urwah ibnu Zubair bilang begini, alaikum bitawadu'i, lazimkan atas kamu untuk tawadu, fa innahu ni'matun azimatun, maka sesungguhnya tawadu itu nikmat yang sangat besar. Kadang-kadang ada orang tawadu, benar, itu nikmat yang sangat besar. Ya, jadi orang yang tawadu itu satu nikmat yang Allah berikan, dan itu nikmat yang sangat besar. Itu kata Urwah bin Zubair begitu. Wala yahsudukum ahadun, dan insya Allah seseorang tidak akan dengki kepada kamu. Kita kalau tawadu, orang nggak ada yang dengki sama kita. Nah, orang dengki kadang-kadang karena kesombongan. Nah, seperti itu. Ya, makanya sombong nggak boleh. Sombong itu yang berhak punya hanya Allah. Ya, kalau kita sebagai manusia nggak boleh sombong. Iblis itu ahli ibadah, pinter, tapi gara-gara sombong diusir dari surga. Nah, kita sekarang manusia belum masuk surga, masih di dunia, pengen masuk surga tapi sombong, ya susah masuk surga. Iblis itu kan nggak punya kesalahan, nggak punya kesalahan, cuma satu, sombong doang. Ya, mengaku dirinya lebih mulia daripada Adam, udah itu doang. Kalau yang lain-lain nggak pernah tuh dia melanggar aturan Allah, bahkan ibadahnya rajin iblis. Ya, kalau kita ya lihat sejarahnya iblis itu pinter, rajin ibadah, tapi kenapa sampai diusir dari surga? Cuma satu kesalahannya, sombong doang. Ya, ngaku dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Ya, disuruh usjudu li Adam, ya nggak mau. Malaikat bersujud semuanya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Gara-gara nggak mau sujud karena mengaku dirinya lebih mulia, kan berarti sombong. Ya, itu gara-gara sombong. Makanya manusia jangan punya sifat sombong. Kalau manusia udah punya sifat sombong, ya apa yang mau diharapkan? Ya, iblis aja di dalam surga diusir, apalagi kita masih di dunia pengen masuk surga, sombong, ya udah nggak mungkin bisa. Tuh begitu. Jadi alaikum bitawadu, lazimkan kepada kamu tawadu.
Karena sesungguhnya tawadu itu nikmat yang sangat besar dan tidak ada satupun yang akan dengki kepada kamu. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam Urwah bin Zubair. Khaifan, kemudian kita juga di samping tawadu harus khaif, ada rasa takut min azabillahi ta'ala, dari azab Allah ta'ala. Wa qalal ulama, dan berkata para ulama, yang bagi seyogianya ayyakunal khaufu, adanya rasa takut, aksar, lebih banyak porsinya, fi halati sihati, pada waktu lagi sehat. Kita nih Pak, kalau lagi sehat banyakin rasa takut sama Allah. Liyakuna azjaro anil ma'asi, supaya kita lebih bisa tercegah, terpelihara, terjaga dari perbuatan maksiat. Orang kan kalau takut berarti dia terhindar dari perbuatan maksiat. Orang yang suka berbuat dosa maksiat karena nggak takut sama Allah. Makanya kita kalau lagi sehat, lagi gagah, lagi kaya, banyakin sifat takut sama Allah. Kalau kita lagi sehat, lagi gagah, lagi kaya, lagi punya segalanya, banyakin takut kepada Allah supaya diri kita semakin takut berbuat dosa dan maksiat. Wa fi halil marodi, tapi kalau lagi sakit Pak, nih kita misal lagi sakit nih, yang bagi ayyakunar raja li rahmatillah, kita harus lebih banyak porsinya raja, optimis terhadap rahmat dan kasih sayang Allah. Aksar, itu porsinya lebih banyak. Hatta yuhsina dzannahu billahi indal maut, sehingga dia punya rasa husnuzon, prasangka yang baik nanti kepada Allah, lebih-lebih pada saat meninggal dunia. Nah kalau lagi sakit udah tuangkan, jangan rasa takut lagi, tapi roja, optimis rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita husnuzon, terus punya prasangka-prasangka yang baik, sehingga nanti meninggalnya husnul khotimah. Begitu. Jadi antara khauf dengan roja harus tahu menempatkannya. Jadi harus ada pada diri orang yang beriman. Satu sisi orang beriman harus punya sifat khauf. Satu sisi lagi orang beriman harus punya sifat apa? Roja. Kapan yang paling bagus? Kalau lagi sehat, lagi punya kekuatan, banyakin rasa takut. Nah begitu. Kalau lagi sakit, lagi lemah, banyakin rasa roja, optimis bahwa rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Nah seperti itu. Jadi ada khauf, ada roja. Kalau bisa emang seimbang. Seperti burung kan punya dua sayap kanan sama sayap kiri. Itu seimbang gak kira-kira? Seimbang. Kalau kagak seimbang, repot dia. Terbangnya terus bagaimana? Nah kita orang beriman begitu, harus ada keseimbangan antara khauf dan roja. Cuma biasanya khauf ini seringkali kita tanamkan pada saat kita lagi sehat. Tapi kalau roja sering kita tanamkan lebih banyak pada saat kita lagi sakit, supaya nanti punya husnuzon, prasangka yang baik kepada Allah, sehingga nanti meninggalnya husnul khotimah. Kaza fi jalail qulub, demikianlah itu dijelaskan di dalam kitab Jalail Qulub. Saya kira sampai sini dulu Bapak Saudara, mengingat tadi ada informasi setelah acara ini ada acara lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana waqtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.